Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Bapak Ibu. Nah, saya masih akan membahas terkait dengan tunjangan kinerja yang selama ini diperjuangkan oleh teman-teman dosen. Di mana video saya sebelumnya, saya sudah juga membahas terkait dengan tunjangan kinerja ini. Yang pertama-tama saya mengapresiasi dulu buat teman-teman dosen yang sudah ikut atau yang sudah berjuang mati-matian terkait dengan tunjangan kinerja ini, di mana mereka bahkan sampai mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi, Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kemudian ada juga perwakilan dosen yang ikut menyuarakan di DPR RI, ya, terutama dari Serikat Pekerja Kampus untuk menyuarakan Tukin ini. Nah, kali ini saya tetap akan memberikan pemberitaan terkait dengan Tukin, di mana ada berita yang memberikan statement bahwa atau judul bahwa Tukin dosen ASN itu memberikan rasa adil dan memacu peningkatan kinerja. Kalau saya meng-highlight ya, rasa adil ini itu dalam tanda kutip rasa adil yang mana ya? Gitu dulu pertanyaan saya seperti itu, karena di Indonesia itu dosen bukan hanya dosen ASN saja, tetapi juga dosen non-ASN yang sebenarnya mereka juga layak untuk mendapatkan Tukin ini, ya. Meskipun Serikat Pekerja Kampus itu telah menyampaikan di kantor DPR RI, ya, tetapi apakah kemudian pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Saintek dan Teknologi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu memikirkan juga hal yang terkaitan dengan Tukin khusus untuk dosen non-ASN. Nah, meskipun dalam beberapa pernyataan beliau di YouTube itu menyampaikan bahwa nanti untuk meningkatkan kesejahteraan dosen non-ASN itu akan diberikan bantuan langsung ke yayasannya atau ke kampusnya. Tetapi ini juga akan menimbulkan polemik yang besar ketika misalnya bantuan itu langsung diberikan ke kampusnya atau yayasannya. Kenapa demikian? Iya, kalau misalnya yayasannya bagus, kemudian itu bisa dibagikan secara merata gitu. Adapun kalaupun diberikan langsung, itu pasti nilainya tidak sebesar dengan Tukin yang didapatkan oleh teman-teman dosen ASN. Jadi juga harus dipikirkan bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh teman-teman dosen ketika misalnya nanti bantuan itu akan diberikan langsung ke kampusnya masing-masing. Saya tidak yakin bahwa semua dosen akan mendapatkan fasilitas atau jumlah terkait dengan bantuan yang diberikan. Pasti ada hal-hal dulu yang harus dilakukan oleh teman-teman dosen non-ASN untuk bisa mendapatkan tambahan kesejahteraan tersebut yang dalam tanda kutip katanya itu adalah akan diberikan ke kampusnya masing-masing. Nah, tetapi terlepas dari itu, saya akan membahas terkait dengan isu yang menyatakan bahwa Tukin dosen ASN itu memberikan rasa adil dan memacu peningkatan kinerja. Ini masih tanda tanya besar kalau menurut saya, ya, karena banyak kok sampai saat ini, ya, bahkan sebelum adanya diberlakukan aturan tersebut, saya justru merasa kasihan sekali dengan dosen-dosen yang dalam tanda kutip mungkin itu bisa dijadikan sebagai panutan, terutama bagi guru besar atau profesor, tetapi kok kalau dilihat dari segi produktivitas justru lebih produktivitas yang ada beberapa yang dosen non ASN, ya, gitu ya. Salah satunya ada juga yang menduduki di bagian kementerian ini gitu. Nah, kalau kita lihat pada pemberitaan tersebut, di mana para dosen, terutama dosen ASN itu terus mendesak pemerintah itu agar segera memenuhi janji mereka untuk membayarkan tunjangan kinerja dosen aparatur sipil negara atau ASN di bawah Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. Nah, di mana langkah untuk mensejahterakan dosen ASN ini secara adil, ini harapannya dapat memacu peningkatan kinerja dan profesionalisme dosen dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Katanya sih seperti itu, ya. Jadi seakan-akan dosen non-ASN itu tidak profesional dalam melakukan kegiatan Tridharma, tidak ikut mencerdaskan anak-anak bangsa gitu, ya, sehingga ditulisnya tidak adil. Nah, tapi terlepas dari semua itu, kalau kita lihat bahwa yang melatar belakangi, apakah Bapak Ibu tahu bahwa dosen ASN, terutama mereka yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek, telah memperjuangkan tunjangan kinerja atau yang bisa disebut dengan Tukin ini selama bertahun-tahun. Nah, padahal hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, pada pasal 80 undang-undang tersebut itu menyebutkan bahwa ASN itu berhak atas tunjangan kinerja sebagai bentuk apresiasi atas pekerjaan mereka, gitu loh. Atas dasar apresiasi
pekerjaan mereka. Berarti teman-teman dosen non-ASN yang selama ini juga mati-matian bekerja itu tidak mendapatkan apresiasi. Kan bahasa sederhananya kan begitu ya. Namun faktanya dosen ASN itu di bawah Kemendikbudristek itu belum pernah menerima tunjangan hingga saat ini. Nah, sedangkan mereka yang di kementerian lain sudah menikmati sejak tahun 2012. Nah, kenapa bisa terjadi ketimpangan semacam ini? Tetapi ini juga perlu harus dipahami ya Bapak Ibu ya. Di kementerian yang lain itu juga sebenarnya memang mendapatkan tukin, tetapi untuk yang tunjangan-tunjangan yang lain itu tidak gitu ya. Termasuk salah satunya adalah tunjangan sertifikasi dosen. Nah, tetapi kalau kita lebih memilih mana yang lebih diutamakan, mending sertifikasi dosen ataupun tukin, maka tentu yang banyak akan memilih lebih baik tukin. Karena kalau sertifikasi dosen itu hanya cuma 1 kali gaji pokok. Nah, sedangkan tukin itu akan mengikuti inflasi ekonomi dan dihitung berdasarkan dari kinerjanya. Nah, di sertifikasi dosen ketika kita melaporkan hasil kinerja kita di BKD ya, dalam bentuk BKD di sister masing-masing itu juga sebenarnya kalau menurut saya agak sedikit konyol. Kenapa demikian? Ketika kita memiliki beban yang lebih atau kinerja yang lebih, itu tidak diakui gitu. Nah, sedangkan kita dituntut untuk bisa harus memenuhi. Jadi kalau kita tidak memenuhi itu kan tidak, nanti ada keterangannya M gitu kan, maka itu baru bisa terbayarkan ya tunjangan sertifikasinya. Tetapi kita kalau misalnya memiliki dalam 1 semester itu kinerja yang lebih bagus, bahkan yang lebih superior, bahkan melebihi, itu tidak dihargai gitu. Nah, oleh karena itu tukin ini sebenarnya memang harus layak diperjuangkan. Jadi kalaupun disuruh milih, saya pribadi, saya lebih mending condong ke tukin daripada ke BKD gitu kan. Karena tidak harus memikirkan setiap semester harus bikin laporan ini itu ya gitu kan. Cukup kita melakukan kegiatan tridharma saja, kemudian kita melaporkan. Nah, nilai besarnya mengikuti inflasi ekonomi. Jadi kalau ekonominya sedang naik, ya naik juga gitu. Dan itu berdasarkan dari hasil kinerja kita. Jadi kalaupun kinerja kita pada semester itu superior, ya maka kita akan mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih besar mungkin dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah, tetapi yang perlu saya apresiasi itu adalah teman-teman dosen itu menuntut sebenarnya janji yang telah tertunda. Nah, harapan para dosen sempat meningkat ya di penghujung tahun 2024, di mana Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi itu awalnya yang sebelumnya yaitu Nadiem Makarim itu mengeluarkan keputusan nomor 447/P/2024 ya terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja ya mulai tahun Januari 2025 gitu. Nah, ini juga kalau bisa saya katakan ya ini dalam bentuk tanda kutip politik juga sebenarnya. Nah, tapi kenyataan di lapangan ternyata berkata lain. Nah, hingga saat ini pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal Mendikbudristek itu menyatakan bahwa anggaran untuk pembayaran tukin itu belum tersedia, coba gitu. Nah, selain itu peraturan presiden yang mengatur pelaksanaan tunjangan ini belum diterbitkan. Alhasil, janji tinggal janji, para dosen masih harus menunggu kepastian entah kapan akan tiba gitu. Nah, ini juga aneh gitu. Padahal di kementerian yang lain atau bahkan di Kemendikbudristek sendiri itu yang bukan dosen itu mendapatkan tunjangan kinerja gitu. Nah, situasi saat ini itu tentu memicu ketidakpuasan para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendikbudristek seluruh Indonesia atau ADAKSI ya, yang menyuarakan tuntutan mereka dengan tegas. Nah, mereka meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden yang mengatur pemberian tukin untuk memastikan alokasi anggaran dalam APBN 2025 dan memberikan jadwal pasti untuk pelaksanaannya. Nah, menurut mereka, pemberian tunjangan kinerja ini bukan sekedar masalah materi. Lebih dari itu, ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras mereka dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Tapi ingat, yang menjalankan tridharma perguruan tinggi itu bukan hanya dosen ASN, dosen non-ASN juga menjalankan tridharma perguruan tinggi. Kemudian, tuntutan ini tidak hanya didukung oleh para dosen saja,
tapi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, kemudian Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia, itu juga turut memberikan dukungan penuh. Nah, mereka berharap dengan adanya tunjangan kinerja, motivasi dan produktivitas dosen itu akan meningkat secara signifikan. Nah, tentu di sini saya berharap bahwa kumpulan juga para yayasan itu mau bersuara atau mau berkontribusi terhadap tunjangan dosen-dosennya yang ada di kampus-kampus swasta gitu. Nah, para rektor dan direktur politeknik ini menyadari bahwa kesejahteraan dosen itu adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas. Nah, tanpa dosen yang sejahtera, sulit bagi institusi pendidikan tinggi untuk mencapai visi dan misinya. Itu sudah jelas ya. Saya ulangi, tanpa kesejahteraan dosen, sulit bagi institusi pendidikan tinggi untuk mencapai visi dan misinya. Berarti kalau kita berbicara tentang kesejahteraan dosen, itu bukan hanya dosen ASN, tetapi juga dosen non-ASN. Nah, sekarang ini coba mari kita bahas ya, mengapa tunjangan kinerja ini sangat penting. Nah, tunjangan kinerja ini sebenarnya bukan hanya sekedar tambahan penghasilan bagi para dosen. Nah, ini adalah bagian dari upaya menciptakan sistem pendidikan tinggi yang berkeadilan. Nah, pertama, tunjangan kinerja dapat memberikan rasa adil bagi para dosen ASN yang selama ini merasa tertinggal dibandingkan rekan-rekan mereka di kementerian yang lain. Kemudian yang kedua, dengan adanya tunjangan ini, dosen itu dapat lebih fokus pada tugas mereka tanpa harus khawatir tentang kesejahteraan finansial. Nah, ini kemudian yang selanjutnya itu adalah tunjangan kinerja yang dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Nah, semua ini pada akhirnya itu akan berdampak pada nilai positif ya pada mahasiswa dan juga kualitas lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Ini tanda kutip ya kalau kita mau berbicara tentang kualitas lulusan ya. Kemudian ketidakpastian mengenai tunjangan ini juga membawa dampak negatif. Nah, di mana para dosen itu merasa tidak dihargai atas kerja keras mereka, kemudian mereka mungkin kehilangan motivasi. Nah, hal ini dapat berpengaruh pada kualitas pembelajaran di kampus. Nah, selain itu, ketidakpastian ini juga menciptakan ketimpangan di antara dosen ASN di berbagai kementerian. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi integritas dan reputasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, menarik untuk dibandingkan situasi ini dengan kebijakan serupa di negara yang lain. Nah, terutama di beberapa negara maju ya, tunjangan kinerja untuk dosen itu diberikan sebagai bagian integral dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Misalnya di negara-negara Skandinavia ya, dosen mendapatkan insentif tambahan berdasarkan hasil penelitian dan kontribusi mereka pada masyarakat. Nah, di sisi yang lain di negara-negara tetangga seperti misalnya Malaysia, kemudian Singapura, tunjangan serupa itu diberikan dengan skema terstruktur dan transparan. Hal ini menciptakan iklim kinerja yang kompetitif namun tetap mendukung kolaborasi. Lalu, mengapa di Indonesia hal ini menjadi perjuangan yang sangat panjang? Ya, kuncinya banyak korupsi lah, gitu ya. Nah, sobat pendidikan ya, sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah ini ya? Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama itu adalah penyusunan regulasi yang jelas, di mana pemerintah itu perlu segera menerbitkan peraturan presiden yang mengatur mekanisme pemberian tunjangan kinerja. Bukan hanya itu saja, juga harus menetapkan tunjangan atau gaji yang tetap gitu ya, seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah transparansi anggaran. Alokasi dana untuk tunjangan ini harus dijelaskan secara terbuka dalam APBN sehingga tidak ada lagi keraguan terkait dengan pendanaannya. Yang ketiga itu adalah penghargaan berdasarkan prestasi. Jadi selain tunjangan standar, skema tambahan itu berbasis kinerja dapat diharapkan untuk mendorong dosen yang lebih produktif. Ini juga saya lebih setuju. Jadi kayak seperti case-nya di BKD itu ya, kalau kita memiliki beban yang lebih itu harus dihargai lah, jangan tidak dihargai gitu. Kemudian sosialisasi yang intensif. Nah, pemerintah itu harus memastikan bahwa informasi terkait dengan tunjangan ini disampaikan dengan jelas kepada seluruh dosen ASN agar tidak ada lagi misinformasi yang memperburuk situasi. Nah, apa harapan di masa depan? Nah, tentu kita semua berharap bahwa pemerintah itu dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyesuaikan masalah ini. Penerbitan peraturan presiden dan alokasi anggaran yang jelas adalah langkah awal yang sangat diperlukan. Nah, lebih dari itu,
kita juga berharap agar sistem pendidikan ini atau sistem pendidikan tinggi di Indonesia itu semakin baik dengan dosen-dosen yang sejahtera dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Nah, mari kita terus mendukung ya para dosen dalam memperjuangkan perjuangan mereka demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Nah, isu tunjangan kinerja ini bukan sebenarnya hanya tentang uang, melainkan tentang keadilan dan apresiasi terhadap profesi dosen yang menjadi pilar penting untuk membangun generasi bangsa. Nah, kita semua berharap pemerintah segera memenuhi janji yang sudah lama dinanti-nanti ini. Nah, tentu kita harus mendukung perjuangan para dosen untuk mendapatkan hak-hak mereka. Nah, jika teman-teman setuju, Bapak Ibu bisa memberikan kolom komentar di kolom komentar YouTube saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.